Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil nabiyyi wa rusulih wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabilihi amma ba'd. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah jami'atin dafi'ah bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. وبالسند متصل الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وآدابنا عن علومه وبكم في الدارين آمين. وبأن الله يشفي أمراضنا وأمراضها ولا سيامته مرض بالبناوي وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaab qulubina biduni ma'rifah wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala awliyaika wa ulamaika al-mutaqaddimin wal-mutakhirin وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أهلنا وأولادنا وذريتنا وسلم جماعتنا وبخصوص جماعة مسجد الأسوة من آفات الدنيا والآخرة ولا تسلب وقتنا إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك شفاء عاجلا وصحة تامة لنا ولا سيما الجماعة الأسوة وبالخصوص بمفارد بن بابا نووي اشفنا يا شافي اشفها يا شافي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك يا الله شفاء لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berdoa dan mengurus kita uswah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Uswah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersyukur karena rahmat Allah dapat kembali berwajah di Masjid Al-Uswah yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak Ibu yang terdahulu telah memilih hadir di Masjid Al-Uswah. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga masuk surga. Amin. Badannya sehat. Amin. Umurnya panjang. Amin. Imannya kuat. Amin. Ibadahnya giat. Amin. Rezekinya luas. Amin. Hidupnya berkah. Amin. Usahanya maju. Amin. Anaknya saleh. Amin. Keluarganya sakinah. Amin. Bisa husnul khotimah. Amin. Pagi ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Akhlak Hidayah yang disusun oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali sampai halaman 217. Silakan kembali. budi pekerti. Wala tashab manusia maka jangan engkau bersahabat dengan orang yang buruk budi pekerti.
هو الذي لا يملك نفسه عند الغضب والشهوة. Yaitu orang yang tidak dapat mengendalikan nafsu amarahnya ketika marah dan syahwat. Faqad jama'ahu al-qamar al-Ghazali rahimahullah ta'ala bi ikhtiyarihi ibni, dan telah mengumpulkan kepada itu Syekh Al-Qamar al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam wasiatnya kepada anaknya lamma hadratul wafatu, ketika hadir kepadanya hari kematiannya. Faqala maka berkata Syekh Al-Qamar, ya bunayya wahai anakku, idza aradta sunnata islamin fasbah idza qadimta al-musana. Apabila engkau ingin bersahabat dengan seseorang, maka bertemanlah dengan orang yang apabila engkau melayani kepadanya, maka ia memelihara kepadamu. Wa in sahibtahu mudanaka, dan jika engkau berbuat dengannya, maka ia menghiasi kepadamu. Wa in qala jika muknatun mana, dan jika terhambat kepadamu ia adalah apa, maka ia membiayai kepadamu. Ishaqan idza madadta yadaka bi khairin mandana. Bersahabatlah engkau dengan orang yang apabila memberikan tanganmu dengan kebaikan, maka dia membalas. Idza ra'a minka hasanatan addaha, dan jika dia melihat darimu sesuatu kebaikan, maka dia menganggap baik. In ra'a minka sayyi'atan saddaha, jika ia melihat daripada suatu keburukan, maka ia menutupi. Karena jika kulta berkata, temanlah dengan orang yang jika engkau berkata, maka ia membenarkan akan perkataan. Jika awal dan engkau apabila engkau menangani suatu urusan, maka ia mengangkat pemimpin kepada-Mu. Wa in tanaza'tuma fi syai'in ataraka, dan jika engkau beradu bertengkar dalam suatu hal, maka ia memilih kepadamu. Qala Ali radhiyallahu anhu rajalan, dan berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan bahasa rajal, inna akhaka al-haqqa man kana ma'ak wa man yadurru lahu liyaqam. Sesungguhnya saudaramu yang benar ialah orang yang berkata bersamamu, dan orang yang sanggup membuatmu membuat capek dirinya sendiri untuk memberi manfaat. Paman tidak itu zaman yang bersahabat serta ketika syawal berfirman, dan orang yang apabila pada zaman menimpa kepadamu, maka ia menceraikan karena memakai engkau perkara yang sesungguhnya untuk mengumpulkan engkau. Ya, bagus. Baik, dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya? Bagaimana cara praktekannya? Asalnya yang kedua, Al-Imam Al-Ghazali mengajarkan kita adab berteman. Kalau berteman, bagaimana adabnya? Kalau berkawan, bagaimana mestinya? Kalau bersahabat, sepatutnya bagaimana memilih sahabat itu? Kedengaran ya? Saya nggak tahu ini di depan kenapa nggak di nggak ada tanya-tanya, nggak ada ujian, nggak ada. Maju aja, ya. Tinggal sandarannya ya, jalan sandaran. Maju aja, nanti kalau datang lain. Baik. Imam Ghazali mengajarkan kita panduan bagaimana berteman, bersahabat, berkawan dengan sejumlah rujukan. Rujukannya berdasarkan Quran, berdasarkan Sunnah Nabi, berdasarkan asar sahabat. Yang kedua, husnul khuluq. Jadi cara memilih teman, berkawan, bersahabat itu mesti punya ukuran. Ukurannya apa? Husnul khuluq, yang baik budi pekerti. Silakan berteman dengan orang yang akhlaknya bagus, orang yang pendidikannya bagus, akhlaknya tinggi. Pada saat
khuluquhu. Maka janganlah engkau bersahabat dengan orang yang buruk budi pekertinya. Akhlak ada dua macam. Ada akhlak yang baik, ada akhlakul karimah. Ada akhlak yang buruk, ada akhlakul madhumah. Jangan berteman dengan orang yang akhlaknya buruk, yang budi pekertinya jelek. Walladhi, yaitu orang la yamliku nafsu indal ghadab, yang tidak dapat mengendalikan nafsu amarahnya ketika marah. Jadi Bapak mesti bisa mengukur ini orang layakkah kita temenin, pantaskah jadi teman kita gitu. Lihat ukurannya. Kalau dia mampu mengendalikan dirinya ketika marah, itu baik. Bisa betul? Ada orang kalau marah, ya Allah, dan kermus saja orang lain mungkin. Lihat, kalau dia mampu mengendalikan emosinya, maka berteman dengan orang ini. Nah, terus katanya wasyahwat, mampu mengendalikan syahwatnya, pandai mengendalikan syahwat. Syahwat ada 7 macam. Ada syahwatul badan, syahwat perut. Ada syahwatul lisan, syahwat lisan. Ada syahwatul ain, syahwat mata. Ada syahwatul udhun, syahwat telinga. Ada syahwatul yad, tangan. Ada syahwatul rujul, syahwat kaki. Jadi Pak, emang disediain buat Bapak. Pak, disediain buat Bapak. Syahwat kaki. Ada syahwat al-farj, syahwat kelamin. Jadi 7. Kalau orang mampu mengendalikan syahwatnya, yang 7 macam itu, bertemanlah. Jadi berteman itu mesti punya ukuran itu. Ukurannya tadi sambil kopi dibagi, teh dibagi. Ukuran ini berteman itu melihat pada ukurannya, indikatornya. 1, orang yang akhlakul karimah. Karimah, akhlak mulia. Silakan berteman dengan orang yang berakhlak mulia. Itu dia. Kalau akhlaknya mulia, temenin. Gitu. Dia tidak merugikan, dia justru menguntungkan kita. Yang kedua, kita mesti lihat ada akhlakul madhumah. Madhumah, akhlak yang tercela. Nah, kalau ketemu sama orang macam ini, Anda mesti lebih hati-hati. Gitu. Kita mesti hati-hati. Saya pikir tuh orang itu ibu ngaji tuh dandan doang di sini. Ngaji, tapi orang itu dandan. Ibu saya bilang, kalian saya tapi dandan aja gitu. Ada GR juga saya. Antik. Ternyata
apa enggak, lihat gitu. Ada dua ukur. Kalau dia mampu mengendalikan dirinya dari marah, al-ghadab. Kalau dia marah, dia bisa kendalikan kemarahnya, dijaga marahnya, sehingga tidak merusak. Karena marah itu bisa merusak, pukul, nyakitin, gitu, marah. Kalau dia bisa nggak menjaga dirinya dari marah. Kalau dia mampu mengendalikan marahnya, nah, dia termasuk orang yang tinggi. Yang kedua, mampu tak dia mengendalikan syahwat? Syahwat. Syahwat itu kecenderungan fisik karena dorongan batin. Syahwat mata, syahwat telinga, syahwat mulut, lisan, syahwat tangan, syahwat kaki, syahwat perut, syahwat kelamin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia mampu nggak mengendalikan ini? Gitu. Kalau dia mampu mengendalikan ini, dia ini gitu. Itu teman-teman. Nah, kalau pakai bahasa yang lebih baik, orang yang seperti ini, ya, orang yang tidak cerdas, ini tidak cerdas. Nah, gitu. Tidak cerdas mana? Tidak cerdas secara emosional. Emosinya nggak bisa dikendalikan. Ada kan orang kurang asal, ngomong kasar, kalau ngomong nyakitin, dia nggak mampu mengendalikan emosinya. Tidak cerdas secara intelektual, nggak bisa memilah-milah, gitu. Semua dipotong rata aja. Gitu. Itu kan? Nggak bisa milah-milah, nggak cerdas otaknya. Yang ketiga, tidak cerdas secara spiritual. Kalau ketemu orang yang tidak cerdas gini, jangan temenin. Gitu. Terus kalau begitu, dia akan tetap gitu dong. Kalau kita bisa mengendalikan dia, bisa merubah dia, bagus. Itu teman. Jadi kalau kita ketemu orang macam ini, kita mesti rubah dia. Supaya jadi cerdas, dari sini pindah kemari, itu tugas kita. Kalau kira-kira nggak unggulan, jangan berteman. Kalau nggak unggulan, kira-kira nggak sanggup, jangan berteman. Lama-lama kita jadi dia. Bisa teman. Orang biasa mabok, kita temenin, teman-teman mabok kita. Bisa teman. Orang biasa judi, kita temenin, mau judi. Baik, apply. Orang judi kelibat hutang, membunuh. Itu tahu kan? Kalau kira-kira nggak unggulan, jangan berteman. Kalau kita udah sanggup, ya, supaya berubah ke sini, itu tugasnya kita. Gitu. Paham nggak? Jadi ada unsur dakwahnya. Makanya untuk bisa merubah dari sini kemari, merubah dari sini menjadi sini, dibutuhkan ilmu. Gitu. Jelas? Ini belajar. Gitu. Kita lanjut. Waqad jama'ahu, dan telah mengumpulkan kepada husnul khuluq itu Al-Qamah Al-Aqtaridi, Syekh Al-Qamah Al-Aqtaridi, Syekh Al-Qamah Al-Aqtaridi, fi wasiyatihi, dalam wasiatnya li ibnihi, kepada anaknya.
Jadi ada rujukannya, kata Imam Ghazali. Coba Anda lihat bagaimana Syekh Al-Qamah menasihati anaknya. Lama hadaratul wafat, ketika hadir kepadanya hari kematian. Jadi Al-Qamah sebelum wafat nasihatin anaknya, wasiat pesan. Faqala, maka Syekh Al-Qamah berkata, ya bunayya, nah, hujan, diam aja, oleh, gitu bukan? Idza aradta suhbat insanin, apabila engkau ingin bersahabat dengan seseorang, jadi kalau kamu berteman sama orang, fashab, maka katanya bertemanlah man idza khadirtahu sawanaka, dengan orang yang apabila engkau melayani kepadanya. Kalau kamu melayani, kamu memberi servis, kamu berbuat baik, sawanaka, maka ia memelihara kepada kamu. Itu teman. Kalau kamu baik sama dia, dia memprotek kamu. Kalau kamu baik sama dia, jaga kamu, dia lindungi kamu. Temenin dia begitu. Benar-benar enggak? Jadi namakan teman namanya. Dia belain teman. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu berteman dengan Rasulullah. Tak mencintainya sama Rasul, pergi dari Mekah ke Madinah, hijrah. Nabi sampai sekali kantuk sekali, kata Abu Bakar, silakan Anda tidur di pangkuan ya Rasul. Tidur di dalam buat sol. Tidur Nabi karena capek, kantuk, dan habis dikepung orang banyak, ratusan orang dibunuh. Nabi kemudian dengan tidur di atas pahanya Abu Bakar. Kau bayangin, dalam gua batu semua. Sini dulu. Ketika tahu di depan gua store itu puluhan anak-anak muda dengan teriak-teriak mau bunuh Nabi sambil maju-maju yang sedang itu. Netes air matanya. Nabi jatuh ke bibir seluruh. Nabi bangun. Katanya kata Rasul, "Mayuki ya Abu Bakar." Kunaon mana cuy? Kenapa kamu nangis? Itu katanya. Itu. Ya Rasulullah, lau ana hadahum nazar tahta qadaib al-absar. Seandainya mereka melihat ke bawah telapak kakinya, kita pasti kelihatan ya Rasul. Saya rela mati atas engkau. Begitu tuh dibelain Nabi. Kapan saya mati atas engkau ya Rasul? Nah, dua-duanya kawan biasa. Di luar orang macam-macam dan bersak mau bunuh Nabi. Itu yang saya bilang. Itu kata Rasulullah, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita. Di situ pemimpin. Nah, kita kalau berteman kayak gitu kira-kira. Jangan temannya kalau kita nyemplung, syukur lu nyemplung. Paham nggak tuh? Begitu jangan kita teman. Paham nggak tuh? Nih, gitu kan. Wa in sahibtahu, dan jika engkau bersahabat dengannya, dengan orang itu, zanaka, maka ia menghias kepada kamu. Kalau kamu berteman sama dia, kamu dihias, dibagusin sama dia. Misalnya, katanya nih, bajunya udah mati, dibeli. Saya nggak bisa dibeli baju ya kalau tak. Bajunya udah lecet, udah rusak semua, udah dibeli. Dihias, dalam itu loh. Dia menghias zanaka. Cari teman kayak gitu, teman yang memperbagus kita. Wain kau ada, maka jika kau ada duduk berteman dengan dia,
mu'natun kepada kamu. Dia katanya mau membiayainya. Maksud kalau kita duduk bersama dia traktir, seneng duduk bareng-bareng, dia bayarin makan. Dengar nggak? Ada orang kan, orang suruh bayar. Paham kan? Begini nih, kalau dia enggak, jadi macam-macam. Dia traktir gitu. Jadi menguntungkan berteman sama orang begini nih. Jelas? Ya. Mu'natun manaka, maka ia membiayai kepada kamu. Coba. Yang begitu, jadi kan merugikan. Terus kata Al-Qamah, ini sebelum wafat, pesan sebelum meninggal ya. Ma'iza madat, apabila memberikan tanganmu yadaka bi khairin, dengan kebaikan, maddaha, maka ia membalas. Kalau kita baik sama dia, ngasih sesuatu, dibalas lagi, lebih baik lagi. Kalau kita ngasih sesuatu, ngasih makanan, ngasih apa saja, sesuatu hadiah pada dia, dia balasnya lebih baik lagi, lebih bagus lagi artinya. Responnya lebih proaktif. Paham ya? Nah, terus wa idra min kahasanah, dan jika ia melihat darimu suatu kebaikan, jadi kalau orang itu melihat kita ada kebaikannya, ada, maka ia menganggap baik. Kalau dia melihat kita baik, dia anggap ada baiknya. Jadi itu kebaikan. Itu. Amin. Berteman yang gitu katanya. Kata Al-Qamah, Syekh Al-Qamah Al-Talib. Wa idra minka sayyatan tanda. Kalau dia melihat Anda ada keburukannya, kamu katanya. Kata Al-Qamah, kalau orang itu melihat kamu ada keburukan, tanda, ditutup. Kalau dia tahu kita buruk, ditutupi, bukan malah dikasih tahu sama orang banyak. Kita punya kekurangan manusia, namanya kan sebagai manusia punya kekurangannya. Nah, dia tahu kalau kita kurang, ditutupin. Aib kita tuh ditutup sama dia. Nah, cari teman kayak begitu. Kalau teman kayak begitu, temenin. Kamu nggak rugi. Di dunia tidak rugi, di akhirat juga menguntungkan. Ya betul, orang harus wah. Paham tadi ya? Kita lanjut lagi. Ishab, bertemanlah, kata Syekh Al-Qamah. Man idza qulta, dengan orang yang jika aku berkata, kalau kamu ngomong pada orang itu, saddaqa qaulaka, ia membenarkan ucapanmu. Jelas? Kalau kita ngomong, dia ngebenerin, nggak ngebantah. Karena dia tahu kita benar. Kita ngomong ada rujukannya, kita ngomong ada alasannya. Wa idza hawalta, dan apabila engkau menangani amran, suatu urusan, amaraka, maka ia mengangkat pemimpin kepadamu. Maksudnya, kalau kita menjadi sesuatu, urus sesuatu, dia belain diurusin, ditolongin. Amin. Bagus banget ini. Wa tanazatu, jika engkau berdua gitu ya, bertengkar fisyai dalam sesuatu hal. Kalau kita bertengkar dengan orang, antara dia memilih kepada, dia pro kepada, dia berpihak pada kamu. Jelas nggak? Ya. Menurut saya ini bagus banget ngaji gini, ya kan? Jadi teman itu mesti kita pilih dengan selektif. Jadi berteman mesti selektif. Kesimpulan ini selektif.
dalam berteman, dalam bersahabat. Ini sikap selektif ini akan menghasilkan keselamatan. Keselamatan di mana? Keselamatan ketika kita di dunia dan keselamatan ketika nanti kita di akhirat. Nah, ada hadis, ada kata Rasulullah, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata ilaih. Akan dibangkitkan seseorang di hari kiamat tergantung sama siapa dia berteman sebelum dia wafat. Kalau sebelum meninggal berteman sama orang baik, bangun bangkit bareng. Ya Allah, ini teman saya waktu hari Sabtu ngaji. Ya Allah, mula ini tuh. Jadi berteman dengan orang-orang soleh ini. Begitu bertemu, selamat ya, alhamdulillah ketemu lagi kita di sini. Keren nggak? Kalau berteman dengan orang jahat, bukannya mau mengucapkan salam, bukan selamat, malah nyalain. Gara-gara lu nih gue nyemplung. Sama tuh. Ada yang satu sampai suruh. Bukan cuma ngajak lu mau kan, nyemplung kan. Bahaya nih begini-begini. Beneran. Jadi bagus sekali menurut saya sih cara bergaulnya menurut akhlak Islam. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Kalau salah ini. Kalau kita temu orang yang tidak seperti itu, jaga jarak. Kalau kita kira-kira tahu pula. Jelas ya? Nah, sekarang ada syair. Waqala Aliyun, berkata Sayyidina Ali. Ali itu bahrul ulum, ilmunya luas seperti laut. Radhiyallahu anhu rajazan, dalam bahar rajaz. Bahar itu dalam ilmu badiah, ya, ilmu sastra, ilmu puisi. Itu ada bahar muhit, ada bahar rajaz, ada bahar yang wasit, banyak jenis bahar itu, jenis puisi itu. Yang belajar begini nggak banyak orang. Belajar namanya jarang. Apa kata Sayyidina Ali? Inna akhawak al-haqqa. Sesungguhnya saudaramu yang benar, man kana ma'ak, ialah orang yang selalu bersamamu. Ketika kamu susah, dia berteman sama kamu. Ketika kamu senang, dia berteman. Itu teman kamu tuh katanya. Kadang-kadang kan ada orang yang kita lagi senang, dia teman-teman kita. Begitu susah, dia jauh. Ada nggak begitu? Ini kayak kalah jengking. Diantuk gitu. Kalau kita udah nggak bisa diantuk, ditinggal dia. Jelas? Yang kedua, wa may yadur nafsahu liyanfa'ah, dan orang yang sanggup membuat capek dirinya sendiri untuk memberi manfaat kepada kamu. Maksudnya cari teman yang mau bersusah payah membelain kita, membahagiakan kita. Bagaimana nih? Gak apa-apa, saya capek asal teman saya senang. Dia capek mau, gak asal kita baik, dibelain kita. Nah, yang gitu tuh, amin. Pandai menghargai persahabatan. Jadi kalau gitu gimana? Teman itu orang yang mau berkorban untuk kebaikan kita. Itu tadi itu Abu Bakar Siddiq, dia rela. Saya mau tidak apa-apa ya asal dengan engkau. Kayak gitu kira-kira. Paham ya? Wa man idza raibuz zaman sadaq. Orang yang apabila bala zaman itu menimpa kepada kamu, kalau kita sedang mendapatkan kesulitan,
mungkin ada masalah, ada persoalan, gitu yang menimpa kita. Syattata fika syamlahu, maka ia menceraikan karena membela engkau. Dia jemaahkan perkara yang berkumpulnya untuk mengumpulkan engkau dalam keadaan yang bagus. Kesimpulannya apa? Teman yang baik kalau dia mampu, gitu ya, memberikan yang terbaik buat kita. Betul? Kalau kita tahu orang yang begitu, kita mesti lebih baik lagi. Gimana jadi? Kalau ada orang baik sama kita baik lagi dong. Kalau dia senang memberi, kita lebih beri lagi sesuai dengan kemampuan kita. Jelas? Berikan yang terbaik yang kita punya, dan jangan merasa rugi kalau memberi. Karena Allah akan mengganti lebih baik lagi. Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, nanti Nabi 1000 ekor kuda, ada anniversary 1000 ekor unta. Utsman bin Affan, nanti Nabi 1000 unta, coba. Kalau 1000 unta taruh di Betul Bayi 3, gabungan unta 1000. Kalau bukan kaya mana bisa ngasih unta 1000 buat Nabi. Itu Ali itu, Utsman. Benar-benar. Jadi kalau gitu gimana? Ternyata Utsman bin Affan yang sudah miskin ya. Nanti 1000 juga ambil lagi banyak. Abdurrahman bin Auf kaya raya di Madinah, Utsman di Mekah. Abdurrahman bin Auf menjamin semua orang yang tinggal di Sufa naik tanggung. Sufa itu Bilal, Suhaib, Ammar bin Yasir, Salman. Itu susah, orang-orang fakir tinggal di Sufa itu serambi masjid di Madinah, di Masjid Nabawi sebelahnya serambi ya, emperan ya, tinggal di emperan. Abdurrahman tanggung, makan minum keperluan saya tanggung. Abdurrahman tidak pernah susah karena menjamin kehidupan para sahabat itu. Jumlahnya puluhan. Kalau 4 orang sih yang saya sebut 4 orang. Sebutkan ada puluhan, 28 orang tinggal di sini. Emang sengaja kita lanjut sama Nabi untuk menghafal Quran, untuk belajar ilmu Islam. Abu Hurairah termasuk itu. Nggak pernah susah Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau berteman sama itu, kita syukur ya Allah. Ini lebaran kau. Ada orang berteman berhitungan. Lu kemarin pinjam gua dulu segini bayar karena ya Allah berhitungan bang. Beneran? Jadi orang seperti ini syattata fika syamlahu liyajma'ahu, maka ia mencerai-beraikan kepada katanya karena membela engkau perkara yang berkumpul untuk mengumpulkan engkau dalam keadaan bagus. Belain kita. Jadi teman yang baik kalau dia punya sikap, ini teman yang baik. Bersikap protektif, cari yang protektif, yang memproteksi kita, melindungi kita. Ya. Kita lindungi sama dia. Itu Abu Bakar Siddiq. Kita tidur sini ya Rasul. Dilindungi Rasulullah. Jelas. Rasulullah lebih hebat lagi. Abu Bakar Siddiq adalah salah satu dari 10 sahabat yang masih hidup dan dijamin masuk surga. Lebih proaktif lagi Nabi kalau ketemu dengan orang macam Abu Bakar. Kamu akan masuk surga. Masih hidup tuh. Makanya saya tadi awal-awal doanya semua masuk surga. Jadi kalau pada masuk surga, satu aja lah. Masa sih tiap Sabtu di doa kan dikabul-kabulin. Betul? Sekali ngaji belum dikabulin, 2 kali ngaji. Kalau ngajinya rajin kabulin. Kalau lihat ada 40 nih. Hitung aja kuenya. Betul nggak? Kata Rasul tiap
al-iadatu, keadaan yang bagus. Yang ketiga, as-salahu, ia wasolihan. Pada bersama siapa muslim berpada yatim al-jalatin, maka jangan orang fasik yang terus menerus berbuat maksiat atau dosa yang besar. Karena Allah la yusiru ala kabiratin. Karena sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, ia tidak akan terus-menerus berbuat dosa besar. Man la yakhafullaha la tu'manu fawailuh. Dan orang yang tidak takut kepada Allah, maka tidak aman dari berbagai keburukannya. Bal yatabayyaru bitawiril ahwal wal aqwali. Bahkan ia bisa berubah disebabkan berubahnya keadaan dan berubah badannya. Allah Ta'ala ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wala tu'ti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furṭa." Dan janganlah engkau mengikut orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Pada suhbat al-fasiki, maka waspadailah bersahabatan orang fasik. Karena musyahadatil fiski, karena musyahadatil fiski wal ma'siyati ala dawami tasiru an qawliya farahiyatul ma'siyah. Karena sesungguhnya melihat kefasikan dan maksiat secara terus-menerus akan menghilangkan dari hatimu dari benci pada maksiat. Wayuhawwinu 'alaika amraha, dan akan memudahkan kepadamu pada perkara maksiat. Oleh dari karena ada qulubi maksiat ghibah. Dan karena demikian menjadi mudah pada hati-hati maksiat mengumpat. Dikul sehingga melakukan karena mereka menyenangi pada jiwa itu. Walau tahu, dan jika seandainya mereka melihat iman bin zahabin awal mutusan dan hadirin atau mungkin istadda ingkaruhum alaih. Jika mereka melihat cincin dari emas atau sebuah pakaian atau sebuah pakaian dari sutra, dipakai seseorang yang mengerti agama, tentulah sangat keras. Mereka mengingkari kepada seseorang pakai itu. Wajibat pun asyadu mereka, sedangkan mengupat orang lebih berat daripada itu. Ya, sekarang ukuran ketiga. Jadi berteman itu ada ukurannya, ada pola-polanya. Gitu. Pola yang ketiga sekarang tadi berteman sama orang lihat akhlaknya, belum. Sekarang al-thalithah. Apa yang ketiga katanya? As-salahu, ialah kesalehannya. Tadi berteman dengan orang melihat akhlaknya. Sekarang lihat kesalehannya. Solehnya dia. Soleh ada dua macam. Ada soleh ritual, ada soleh sosial. Haji kayak gini emang lebih sabar sih. Setuju nggak ya? Kan agak ilmiah, gitu. Agak ilmiah. Haji ilmiah itu lebih sabar. Kalau nggak sabar pulas. Oh nggak sabar, itu susah katanya. Susah nangkepnya gua katanya. Dan gua merem aja dah. Malam kurang tidur lagi. Makanya supaya nggak merem disediain kopi. Terus ya. Ukuran yang kedua ini, yang ketiga, yang pertama udah kita bahas bulan. Yang ketiga, al-salah. Al-salah, kesalehan. Lihat, kalau mau berteman sama orang, lihat kesalehannya. Saleh ada dua macam. Ada saleh ritual. Sholatnya rajin, puasanya, ibadahnya, baca Quran, bagus, gitu ya. Saleh ritual. Ada saleh sosial. Kalau saleh sosial, orangnya berehan, barahan, baik dia suka berbagi, suka memberi, gitu, senang. Jadi kalau di tangannya terus senang berbagi, senang memberi. Kalau orang punya dua ini, dia termasuk soleh gitu.
oleh Imam Ghazali, kesalahan itu diurai. Gitu. Pada sahabat fasiqan, maka janganlah engkau bersahabat dengan orang fasik. Fasik itu durhaka. Durhaka apa itu? Tahu kalau Islam kita nggak mau. Tahu kalau sholat wajib tapi nggak mau ngerjain. Fasik tuh. Dengar tahu kalau sholat wajib tidak mau jalan. Urusan pribadi katanya. Urusan saya mau sholat kan urusan saya. Fasik. Kalau Allah dia berani melawan apalagi sama kita, susah itu. Benar. Kalau nggak sholat kan dia melawan sama Allah. Sholat kan disuruh sama Allah. Kalau sama Allah dia berani apalagi sama kita nih, susah berteman sama gitu. Ya belum. Belum apa yang pada pakilnya. Biar malah mati gitu. Tapi Pak, well enak kalau gitu. Gimana? Kalau dipecah well itu. Baik. Jangan berteman dengan orang fasik, musirron yang terus menerus ala maksiatin, berbuat maksiat dosa. Jangan. Kalau kita tahu emang tukang mabuk, jangan temenin. Kalau tahu kita orang itu suka narkoba, jangan berteman. Kalau kita nggak bisa ngatasin, ikut mabuk. Coba ini dikit aja lu. Jangan dengan Ustaz dia tahu apa dia. Cuma ngajar-ngajar doang. Lu dengerin dia. Nih coba ini. Kamu jadi raja nih. Begitu dicobain ketagihan, ikut jadi dia. Kalau udah canduan narkoba habis. Bukan cuma dirinya, hartanya rusak. Tuh, hartanya rusak, mobilnya perlu dijual, rumahnya dijual, gitu. Beneran? Bahkan bukan itu, ya. Rumahnya dibakar. Kemarin tuh ada TV kan? Anak minta duit sama orang tuanya nggak dikasih, rumah orang tuanya dibakar. Kan ternyata anak narkoba. Aduh, kecewa. Hati-hati, Pak. Kedengaran? Ya, hati-hati berteman. Gitu. Kalau kira-kira nggak ubah, udah asal kenal aja. Jangan dekat. Maksiatin kabirah, yang suka maksiat dengan dosa besar. Dosa besar itu zina, mabuk, judi, syirik. Dosa besar. Jangan berteman seperti dia. Karena kalau tidak bisa ngatasin kamu jadi seperti dia. Li'anna ma yakhafullah, kalau sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, la yusirru ala kabiratin, dia tidak akan terus-menerus berbuat dosa besar. Kalau dia takut sama Allah, dia nggak pernah dosa besar. Sholat ditinggalkan dosa besar, puasa Ramadan nggak dikerjain dosa besar. Dengar kan? Ada orang ngakunya Islam, siang-siang berapa waktu melepuh saja. Nah, dia sama Allah berani dia. Jangan temenin. Kalau kita nggak kumpulan, jangan temenin. Kalau kita bisa tunjuk sampai di taubat, itu. Dengar? Berteman dengan orang narkoba sampai di taubat berhenti. Apa itu? Jelas. Jadi ada unsur kepemimpinan. Kita kalau berteman dengan orang kita pimpin dia, bukan dia pimpin kita. Jelas? Wa man la yakhafullah, dan orang yang tidak takut kepada Allah, la tu'manu ghawailuhu, maka tidak aman dari berbagai keburukannya. Kalau orang berani melawan Allah, pasti tidak aman kita. Dia pasti lebih buruk lagi sama kita. Bisa khianat. Berteman-teman itu bisa berkhianat ya. Sama Allah aja berani. Jelas? Bahkan ia bisa berubah, bisa ghayyur ahwal, disebabkan karena berubahnya keadaan. Kalau berteman sama orang itu,
Dia berubah tiba-tiba musuhin kita. Dulu teman, sekarang musuhin kamu katanya. Kamu bukan teman saya. Dia berteman dengan yang musuh kita. Siapa contohnya? Banyak orang di Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul itu Yahudi pura-pura Islam, munafik ya. Dia kerjanya kalau di depan Nabi kayak orang Islam, tapi di belakang dia bersekongkol dengan orang-orang Muslim di Mekah. Dikasih tahu Muhammad begini, posisinya begini, keadaannya begitu, pasukannya segini gitu tuh, dia ngebocorin. Makanya muncul perang berkali-kali, perang Badar, ada kan? Perang Uhud, itu karena informasi dari yang gini. Soal datang di Mekah, mau begini, dia ada di sini. Badar itu di luar kota Mekah, 60 km dari Mekah. Uhud di perang masuk ke dalam kota Mekah, kota Madinah. Dengar? Kok bisa ada perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk? Ini informasi dari yang gini-gini. Di depan Nabi, gangge, apa gangge? Ya. Di belakang dia masih tahu pada orang Mekah. Nih Muhammad begini di komposisinya. Jelas? Ya. Terus pertanyaannya, dari mana dalilnya Imam Ghazali mengatakan dia begitu? Tidak boleh bertemu dengan orang fasik. Walau katanya, Allah Taala Nabi karena ada firman Allah kepada Nabi Muhammad, wala tutin, janganlah engkau mengikuti man aghfalna qalbahu, orang yang telah kami lalaikan hatinya. Orang yang fasik itu hatinya lalai. Masih kuat? Masih kelihatan? Orang fasik, al-fasik, orang durhaka, hatinya lalai. Oh, hatinya lalai. Punya hati yang tidak pernah itu ingat Allah. Punya hati tapi tidak selalu ingat Allah. Itu. Apa contohnya? Kan ada kan? Wailul lil musallin. Ada kan? Alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sholat. Siapa orang sholat di belakang? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang ketika sholat hatinya lalai. Siapa itu? Abdullah bin Ubay. Dia ikut sholat sama Nabi. Cuman hatinya bukan karena Allah. Dia sholatnya bukan karena Allah, dia sholatnya karena kepengen diaku Islam, diaku Muslim. Makanya sholatnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu cuma siang doang. Zuhur datang dia, asar datang, subuh datang, isya lagi. Kalau zuhur asar kan kelihatan, dia sholat tuh, tapi sholat jadi imam, dia ikut sholat supaya diaku Islam. Benar? Hatinya lalai, bukan karena Allah. Terus kata Allah lagi katanya, janganlah kamu ikuti orang yang telah kami lalaikan hatinya, antikrinah dari mengingat kami. Dan orang kalau hatinya lalai, bahaya Pak. Itu gunanya zikir. Benar? Zikir penting. Kalau orang tak pada zikir, hatinya lalai, absent minded, hatinya absen. Jelas? Itu gunanya zikir. Kan orang sekarang rada-rada dan suka menzikir. Bid'ah lo, banyak zikir lo. Siapa yang bilang bid'ah? Kalau ada ayatnya tak bid'ah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hai orang beriman, berzikirlah kepada sebanyak-banyak. Ingatlah Allah sebanyak-banyak. Ini suruh zikir itu.
Kayak berzikir, tasbih, tahlil, tilawah, doa, munajat itu zikir. Beneran ya? Termasuk zikir apa misalnya? Munajat. Ilahi lastu bil firdausi a'lan. Ada kan? Wala aqwa ala nari jahili. Fahabli taubatan waghfir dhunubi. Fa inna taghfirul dzambil azim. Kalau di kampung dinyanyi. Ya, kalau habis Jumat itu bacaannya. Bareng-bareng. Ilahi ya Tuhanku. Rasulil Firdaus A'la. Saya tidak pantas katanya dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Karena di sana tempatnya para nabi dan rasul. Wal aqwa 'ala nari jahimi, tapi saya tak kuat ya Allah. Kadang dimasukkan ke dalam neraka jahim. Jadi gimana maunya? Masukin surga Firdaus malu karena nggak pantas, karena kita ibadahnya bukan kayak Nabi. Dimasukin neraka jahim juga takut karena panas. Muhammad maunya nih opo karpet wong iki gimana? Oh ternyata ada maunya. Fahbli taubatan waghfir dhunubi. Kalau gitu ya Allah, terimalah taubatku, ampunkan dosaku ya Allah. Fa inna ghafurur dzambil azim. Karena sesungguhnya Engkau lah katanya Maha Pengampun atas dosa-dosa besar. Ini bahasa halus untuk masuk surga. Kalau orang-orang itu masuk surga malu. Masukkan neraka jangan ya Allah. Ampunilah dosaku ya Allah. Kalau mau ampuni masuk surga. Itu bahasa halus tuh. Nah, bagus orang Islam punya bahasa halus, bahasa yang santun. Kedengeran tak? Jangan tokmol, itu tokmol, belum kusuto. Ada orang Jawa sini, orang Palembang semua. Apa adanya begitu aja. Jadi ngomong. Banyak masuk surga tapi caranya halus. Yang begitu bagus Pak. Itu katanya sederhana, tapi orang kadang nggak ngerti. Bintang lo, terus baca-baca begitu, ngerti. Paham nggak tuh? Jadi kalau gitu gimana? Apa yang selama ini sudah kita lakukan, jangan kita bosan meneruskan. Kenapa? Karena ternyata bagus. Fahdar suhbat terfasid. Hati-hati, waspadalah berteman dengan orang durhaka. Fa inna musyahadatul fisqi, karena sesungguhnya melihat kepastikan kedurhakaan wal maksiat dan maksiat ala dawam dan terus tuzilu an qalbika karahiyat al maksiat, akan menghilangkan dari hatimu benci pada maksiat. Kalau kamu sering berteman dengan orang suka narkoba, lama-lama narkoba dianggap biasa. Kalau berteman dengan orang suka judi, lama-lama judi dianggap biasa. Wa yuhawwidu 'alaika amra, dan akan memudahkan kepada kamu pada perkara maksiat. Walidzalika, karena demikian itu hana 'alal qulubi, menjadi mudah kepada hati maksiatul ghibah, maksiat mengumpat tuh. Jadi ujungnya senang ngumpat itu gosip. Ada nggak? Ada kan orang duduk ngobrol, lama-lama jadi ten orang. Ada nggak? Mana orang? Bola-bola si duduk biasa, jadi ten orang. Lu tahu nggak sih? Ada apa ini? Ketika informasi
Sekarang begini. Dibongkar habis. Oh, pantas. Baru bertahu. Pantas nanti kalau baru Jumat katanya bakal menyangka. Rumah ibu menyangka pada lalu begini terus apa? Dosa terus tuh. Karena berarti itu benar-benar normal. Diulang karena mereka menyenangi lah pada ghibah itu, walau tahu dan seandainya mereka melihat khotimah sebuah cincin min zahabin dari emas, atau malbusan atau sebuah pakaian min haririn dari sutra ala faqihin dipakai oleh seorang mengerti hukum fikih hukum agama. Lashdadda inkaruhu, tentulah sangat keras mereka mengingkari. Saya makanya nggak pakai cincin emas. Gimana? Baju saya bukan sutra nih. Jelas ya? Itu karena ada hadisnya. Nabi Muhammad pernah bilang, in hadani haraman ala dzukuri ummati. Nabi megang dua barang. Satu sutra harir, yang satu emas. Ini barang dua barang ini haram atas laki-laki dari umatku. Maksudnya atas umatku laki-laki. Sutra dan emas. Jelas? Ya. Maka menjadi saya takut itu plastik lagi. Kalau ada pernah lihat orang kalau emas dikit-dikit begini nih. Padahal pipinya sangat begini aja. Emas nih, udah berliannya lagi, ya udah. Belum kenal? Nah, inkaru alih wal ghibah asyad min dzalik. Sedangkan mengumpat itu lebih berat daripada itu. Gosip itu lebih berat. Naudzubillah. Alhamdulillah. Cukup dulu ya. Sampai Rabi'ah yang keempat, kuburan keempat nanti insyaallah. Mulai. Ada yang belum jelas? Tergantung. Kalau Bapak merasa berdosa kepada Allah, minta ampun pada Allah. Kalau Bapak berdosa kepada manusia, selesaikan kepada manusia. Tergantung. Kalau Bapak merasa punya salah, orang itu datangin, maafin ya saya. Saya pernah berbuat menyakitkan tempat. Kalau orang tua masih hidup, orang tua dulu. Kedengaran? Orang tua dulu. Minta ridhonya. Jelas? Ridho orang tua. Penting. Tapi pentingnya tuh ridho orang tua sampai Nabi besar sama Siti Aisyah. Jangan tidur sebelum kau dapat ridho orang tua. Itu katanya. Bagaimana caranya Rasulullah? Masa setiap malam saya datang ke bapak saya, ibu saya. Kapan tidurnya Rasul? Kata Nabi, jangan tidur sebelum doa baca. Robbik firli wali saya. Kenapa? Kalau orang tua kita masih hidup, kita datang kita. Kalau sudah meninggal, kita nggak tahu. Ibu kita di sana lagi senang apa lagi susah. Kita nggak ngerti bapak kita di sana di alam kubur sana. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Kalau lagi susah, lagi tersiksa, siapa yang belain kalau bukan anak? Karena lagi dikubur lagi tersiksa, siapa yang doain kalau bukan kita? Itu gunanya tuh bakti sama orang tua. Jadi bakti pada orang tua itu tidak mesti masih hidup, udah meninggal juga masih bakti. Jangan lupa. Kita bisa begini ini karena jasa orang tua.
Diam aja nih. Gak boleh menghilangkan jasa orang. Kita bisa begini sampai sekarang sukses maju karena orang tua, doanya orang tua, jasanya orang tua, kebaikan orang tua. Jangan diabaikan itu. Terima kasih dong sama Allah. Buktikan terima kasih dengan bakti pada orang tua. Kalau masih hidup datangnya, kalau udah meninggal doain. Kalau kuburnya dekat samperin, benar tak? Kalau kuburnya dekat, datangin tuh. Jadi kuburnya karet, datangin. Bapak tahu kalau kita sekarang ada kubur orang tua, begitu sampai di depan kubur kita ucapkan Assalamun alaika ya fulan ibni fulan. Selamatan kau Allah limpahkan kepada kau bapak bulan bin bulan. Itu roh bapak kita diturunin. Wah yang senang. Terus bapak kita senang. Anak kita senang. Kepada kita baca doa, Masya Allah. Jadi kalau pengen bakti sama orang tua sudah meninggal, kuburnya ada, samperin, datangnya. Bagaimana Pak Ustaz? Kalau kuburnya jauh dari Sumatera, dibalikin, gimana dong kita? Kalau besono kan ongkosnya sedikit, lagi waktu itu nggak sebentar. Jadi gimana dong? Doain di rumah, tiap hari. Terus kirim doa, kirim Fatihah, baca Quran, doa buat orang. Ya Allah, kan ada Allahumma ij'alhu awsil thawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil Karim min surat Yasin ila ruhi almarhum bapak saya. Ya Allah, sampaikanlah balasan pahala baca Quran ini. Yasin, Waqiah, Tabarok, Al-Baqarah buat bapak saya, buat ibu saya nulis. Kalau bapak saya baca gitu, habis baca Quran, bapak begitu, itu kubur orang tua kita cakam. Hah? Oh cakam? Orang itu, terus bapak kita nanya kepada malaikat, malaikat, ada apa banget di kuburku ini? Anak kamu tuh dibutuhin baca doa, baca Quran. Ya Allah. Amin. Kapan lagi Allah? Kedengaran tak? Bakti pada orang tua. Setuju? Kita bisa maju begini, punya harta, punya segalanya. Orang tua itu jasanya. Jangan anggap enteng. Terima kasih dong. Apa itu? Doain. Jelas. Kalau kita punya duit lebih, belikan sesuatu wakaf atas nama bapak, atas nama ibu. Kedengaran nggak? Di masjid nih perlu apa nih Qurannya nih? Kedengaran ya? Saya tangguh. Amin. Pahalanya buat almarhum ibu saya. Ya Allah. Wakaf. Ngalir terus pahalanya tuh. Meskipun kita yang wakaf sudah meninggal. Ini kalau boleh saya kasih tahu. Belajar ilmu itu ada dua model. Nanti mau mendengarkan. Kadang-kadang udah jam 6 lebih gini nih, pikir pengen pulang aja. Udah bebenah aja. Masukin bebenah dan pulang aja. Kita pasti ngomong aja Ustaz. Gue gedek banget. Belajar itu ada dua macam. Yang pertama, belajar dengan model konvensional style. Model konvensional, model lama. Baca, terangin, baca, terangin. Yang text analysis, analisa teks. Jadi dibaca, diterangin, dianalisa, diterangin. Itu bisa. Itu text analysis. Analisa teks. Ada kitabnya. Jadi ada yang dikaji. Jadi nggak asal goblek. Benar nggak? Makanya saya ngajar nggak pernah tuh ngajar asal ngomong. Ada yang dikaji. Gitu.
dan yang dikaji bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena Imam Ghazali ini dikenal seluruh dunia, bukan cuma orang Islam, orang Barat dikenal. Itu conventional science, model lama. Tapi ada ya contemporary science, model kontemporer kimia. Tapi itu model kontemporer, learning by technology. Susah ngaji begini ya. Learning by technology, belajar dengan menggunakan teknologi. Bagaimana Pak belajar dengan teknologi? Ya tidak lagi menggunakan ini, tetap digunakan, tapi sudah dipindahkan ke screen. Dipasang di sini, pasang di sini, screennya layarnya, gitu. Nah, nanti di sana ada proyektornya, ditempel di sini ada proyektornya, gitu. Saya sudah ngirimin materinya PDF, ya, PPX itu kepada pengurus. Saya datang sudah ada laptop sini di tempat saya ya. Gimana? Soalnya ada laptopnya. Saya tinggal jelasin aja nih gini. Kitabnya jelas. Ada di situ kitabnya tuh di layar. Kalau ngaji baru gini kayak orang nonton film. Jadi kapan merem. Kadang-kadang ada yang ditonton, oh gitu. Jelas kan? Learning by technology. Jadi belajar dengan menggunakan teknologi. Jelas? Di tempat lain sudah mulai itu. Saya kan hanya di BPK di tempat-tempat lain. Oh dari BPK, oh bisa datang sudah siap. Di Bintaro sama sektor 9. Kalau di Bintaro ada TV-nya lagi, live streaming dibuat di YouTube. Itu jadi nama Al-Nusrat lebih banyak orang Ustaz. Kedengeran ya? Tuh, jadi learning by technology. Gak mahal tuh, karena berapa duit sudah sampai ratusan juta. Ya, proyektor sama screennya. Saya ngajar sini nih di Al-Mukhlisin, ada Al-Mukhlisin ya. Rogol ya, Omar pakai itu udah lama dia. Asal saya datang selesai maghrib, keren dulu. Udah disiapin kursinya, disiapin laptopnya, wah itunya lagi tuh printer apa namanya itu penunjuknya. Kedengeran? Maju. Jadi kita pindah ke situ dan lebih banyak uraiannya. Cuman kalau modalnya nambah beban. Jadi kalau mau ngajar mesti siapin dulu materinya. Kedengeran? Nah, Bapak kalau duitnya lebih, beres. Saya tutup tuh proyektor. Ya Allah, amin. Wakaf atas nama almarhumah ibu saya. Ya Allah, selama proyektor dan screennya itu nempel, pahalanya ngalir terus tuh. Kedengeran kan? Bukan buat saya, buat jemaah, buat semua, buat orang. Gak mahal. Ya, sampai 10 juta. Jelas? Ngomong-ngomong udah jam 6 nih. Ibu, apa ini? Kepada orang yang ya, kalau ada teman suka muji-muji ibu boleh waspada. Waspada, kenapa? Hati-hati. Boleh jadi orang ini justru tidak bersikap baik. Kalau dia suka memberi masukan, saran, itu justru teman yang baik-baik. Kalau muji-muji, boleh jadi dia punya maksud menjatuhkan kita. Jadi hati-hati, belum sampai di sini dulu, ada nanti. Jadi hati-hati berteman sama orang yang muji-muji gitu. Kalau muji-muji pasti ada utang di balik bayar. Cukup dulu ya. Tempat. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم يا الله إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا والعفو عند اللسان ونجاة من النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekian lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa dia aja sekarang